Perkenalkan, saya Intan Nuraini dengan NPM 2313041077, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan mengelola kelas pada materi mengenal nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Kita, Bu. Alhamdulillah. Kita sakit apa? Kita sariawan sama kepupuk gede. Tuh, bisa. Iya, Bu. Kemarin nanya sama Dennis. Main kali kalau bermain hati-hati ya. Sudah diobati lukanya? Sudah. Semoga lekas membaik ya. Masih, Bu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Masya Allah. Terima kasih ketua kelas. Hari ini apakah tidak ada yang hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Semua Bu. Hadir semua, itu absen ya. Kenapa? Kita loh, Bu. Itu kita mau putri. Kita tidak boleh nakal ya. Ya, Bu. Enggak lah, putri apa. Tidak boleh, tidak baik. Kenapa, Bu? Baik. Denisha Nadila, hadir Bu. Rani Agustina, hadir Bu. Putri Aulian Zahra, hadir Bu. Rita Herlina, Iya. alhamdulillah hadir semua. Sudah pada sarapan ya? Sudah ada. Anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari cerita pendek atau cerpen. Ada yang masih ingat cerpen itu apa? Cerita pendek. Bukan, guys. Ya, betul. Kalau menurut saya ya, Bu, cerita pendek itu tuh yang cerita yang bisa dibaca sekali duduk aja, Bu. Sekali duduk maksudnya gimana? Ya, jadi kita nggak perlu waktu yang lama duduknya 5 jam enggak. Kita nggak perlu waktu yang lama-lama untuk membaca cerita itu terus berisi imajinasi. Aku tahu. Ya, Cerita pendek itu cerita pendek yang berisi satu alur, satu tokoh, satu cerita, satu peristiwa. sudah anak-anak, kita tahu dulu ya jawaban kalian. Nah, di sini memiliki pertanyaan nih. Pernah nggak kalian nonton film, drama, atau membaca cerita? Pernah pasti kan? Nah, di dalamnya itu pasti ada nilai kehidupan yang bisa kalian ambil dari sana. Contohnya apa nilai kehidupan itu? Pantang menyerah, Tentang menyerah, lalu kerja keras, kerja berani. keras, berani. Ya, bagus anak-anak, kalian sudah bisa mengambil nilai kehidupan yang di dalam suatu cerpen atau film drama. Lalu, bagaimana perasaan kalian nih ketika melihat seseorang berbuat baik tanpa pamrih, misalnya membantu orang lain di jalan? Tersentuh ya. Lalu apa lagi? Simpati. Simpati. Sudah? Sudah. Nah, itu adalah salah satu perasaan yang membuat kita itu peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta ini dapat menelaah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek, yaitu nilai agama, sosial, moral, dan budaya dengan kritis dan semangat. Lalu yang kedua, dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang baik dan terpuji. Nah, di sini apa itu cerpen? Cerpen, cerita pendek atau dia
adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Nah, cerpen ini cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novelet maupun novel. Benar yang dikatakan oleh Hani dan Wita tadi, itu cerpen ini menceritakan suatu kejadian secara singkat. Ibu, novel itu apa, Bu? Novel itu seperti novel dia. Bedanya bisa Putri cari ya nanti informasinya di Google. Aku tahu novel itu Ya boleh ini apa namanya kurang dari novel, lebih pendek dari novel, tapi lebih panjang dari cerpen, Bu. Oh iya, itu Putri paham? Jadi kalau novel itu biasanya kejadiannya tuh diceritakan secara lengkap. Mungkin kalau di novel itu kayak novel tapi dia tidak lengkap gitu. Tapi dia lebih panjang dari cerpen. Selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen atau bisa disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, cerita yang unsur ekstrinsik ini mengandung cerita yang ditulis dalam cerpen merupakan cerminan dari kehidupan nyata. Nah, unsur-unsur yang terbentuk di luar cerpen disebut unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur ekstrinsik ini meliputi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, di sini ada contoh jenis-jenis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Yang pertama ada nilai agama. Bisa dibacakan kita? Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama yang terkandung di dalam cerpen bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Sudah? Sudah. Ini papan tulisnya. Siapa yang bikin ini? Kok belum dibersihkan? Kita, Bu. Kita? Kita sama siapa? Sama Denis. Dedis? Ini dia ya bikin? Denis jadi telat makanya dia nggak bikin. Tolong bantu ibu menghapus. Oke, Bu. Besok Pak yang bikin harus dibersihkan ya kelasnya. Bu. Manusia juga harus tulisannya dihapus. Permanen. Kemana ya? Jadi Iya, Bu. Sudah, tidak apa-apa. Terima kasih Deni. Ya, Bu. Tadi nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama seperti berdoa, gitu ya. Lalu kepercayaan. Berarti sama Putri kenapa? Disimpan dulu ya mainannya. Fokus dulu. Nah, yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Misalnya interaksi dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat yang diceritakan di dalam cerpen. Terus selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di sini ibu mempunyai contoh nih. Yang pertama bisa dibacakan, Rani. Yang pertama, Faisal selalu sholat fardu tepat waktu. Setiap kali memiliki masalah, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faisal yakin bahwa Allah selalu memberi solusi yang baik untuk setiap masalah yang dialami oleh teman-temannya. Insyaallah. Sudah? Nah, di nomor 1 ini terkandung nilai apa nih? Agama. Nilai agama. Kenapa? Karena dia taat beribadah sama Allah. Ya, dia ada aturan dalam keagamaan ya. Lalu yang kedua bisa dibacakan, Putri? Arya menjadi anak yang cukup terkenal karena sikapnya yang ramah, baik
dua kelompok dan kalian akan menganalisis teks ini tentang timun mas. Nah, kalian pernah dengar pasti ya cerita timun mas ini? Kani, kenapa? Ada yang ditanyakan? Kita masih kuat? Masih ya. Nah, ini ibu mempunyai teks nih tentang timun mas. Pasti kalian sudah mendengar ya cerita tentang timun mas. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok dan kalian akan menganalisis teks ini. Ini ibu punya teksnya. Ini ya kelompoknya Rani sama Indonesia kelompok 1 dan Putri sama Wita kelompok 2. Baik Bu. Analisis ya. Ibu beri waktu 5 menit.
pendidikan, nilai agama, nilai moral, dan nilai budaya. Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan Ibu akan karena materi kita sudah selesai dan tentang cerita ini, Ibu akan mengambil nilai. Minggu depan kita akan melaksanakan kuis ya. Ibu dipersiapkan di rumah belajar agar hasil yang kalian dapat bisa maksimal dan membantu nilai akhir lagi nanti di pembagian rapor ya. Bu. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, saya selaku observer lisan dari calon guru Intan Nuraini dengan NIM 2313041077 pada tanggal 4 November 2025 pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik mengenal nilai-nilai kehidupan dalam cerpen kelas 11. Pada komponen keterampilan, yang pertama prinsip pengelolaan kelas, calon guru sudah hangat dan antusias dalam memberi tantangan, kemudian bervariasi, lalu memberi keluasan dan memberi penanaman disiplin diri. Lalu pada komponen yang kedua, pengelolaan penataan ruang kelas, calon guru sudah memenuhi aspek pengelolaan meja kursi, pengelolaan alat belajar, penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan ventilasi dan tata cahaya. Lalu pada komponen yang ketiga, yaitu tindakan pengelolaan kelas, calon guru sudah memenuhi aspek preventif seperti pada tindakan sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, lalu memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, kemudian menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Lalu yang terakhir, pada aspek represif, calon guru sudah menunjukkan kemampuan menangani perubahan tingkah laku dan gangguan seperti menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah.